Minasan, konnichiwa. Dia tomoshimasu. Pada bab sebelumnya, yaitu bab 43, kita sudah membahas tentang penggunaan pola kalimat so desu, tekimasu, dan tekuremasen ka. Nah, pada bab ini, yaitu bab 44, kita akan membahas penggunaan sugimasu, yasui desu, nikui desu, kusimasu, dan nishimasu. Sebelum ke pola kalimat pertama, perhatikan gambar berikut. Menurut kalian, ini gambar apa ya minasang? Nah, gambar berikut adalah seorang wanita yang membeli banyak minuman. Membeli banyak minuman dalam bahasa Jepang akan menjadi nomimono kai sugimasu. Nah, berdasarkan makna kalimat, sugimasu ini digunakan untuk apa ya minasang? Jadi, sugimasu digunakan untuk menunjukkan tingkat perbuatan yang berlebihan dan kondisinya tidak diharapkan oleh pembicara. Aturan bentuk penggunaan pola kalimat ini yaitu verba bentuk mas, kemudian ditambahkan sugimasu. Contohnya, bakso tabe sugimasu, yang artinya terlalu banyak makan bakso. Berikutnya, adjektiva i, akhiran i dihilangkan, kemudian dibubuhkan sugimasu. Contohnya, kono kohi wa ama sugimasu, yang artinya kopi ini terlalu manis. Berikutnya, adjektiva na, akhiran na dihilangkan, kemudian dibubuhkan sugimasu. Contohnya, kono bunpo wa fukusatsu sugimasu, yang artinya pola kalimat ini terlalu rumit. Sugimasu bentuk kamusnya sugiru minasang. Nah, konjugasinya pun sama seperti verba kelompok 2. Contohnya, kyo no jugyo wa kantang sugite omoshiroku nai desu, yang artinya kuliah hari ini terlalu mudah, jadi tidak menarik. Oke, minasang, sebelum lanjut saya ingin bertanya. Saat pembelajaran bahasa Jepang di kelas, khususnya saat chokai, menurut kalian, di mana tempat duduk yang paling nyaman? Biasanya di depan ya, karena penjelasan dari sensei atau audio chokai mudah didengar. Dalam bahasa Jepang akan menjadi kikiyasui desu. Dibandingkan bagian belakang ya minasan, sulit didengar. Dalam bahasa Jepang menjadi kikinikui desu. Oke, berdasarkan penjelasan saya tadi, kira-kira makna dari penggunaan pola kalimat yasui desu dan nikui desu apa ya minasang? Nah, yasui desu di sini bukan berarti murah pada harga ya minasang, tapi artinya mudah. Seperti sesuatu yang mudah dilakukan atau terjadi. Sedangkan nikui desu sebaliknya, yaitu sulit. Aturan bentuk penggunaan pola kalimat ini yaitu verba bentuk mas, akhiran mas diganti dengan yasui desu atau nikui desu. Contohnya, eigo wa manabi yasui desu, artinya bahasa Inggris mudah dipelajari. Nah, jadi bentuk mas dari manabi yasui adalah manabi mas. Masnya diganti dengan yasui ya minasan. Contoh berikutnya, shiroi shatsu wa yogori yasui desu, artinya kaos putih mudah kotor. Contoh berikutnya, kono kanji wa kaki nikui desu. Nah, bentuk mas dari kaki nikui adalah kaki mas. Arti dari contoh kalimat tersebut, huruf kanji ini sulit ditulis. Contoh berikutnya, ame no hi wa sentaku mono ga kawaki nikui desu. Artinya, saat hujan, cucian sulit kering. Yasui desu dan nikui desu memiliki konjugasi yang sama dengan adjektiva i. Nah, apakah kalian masih ingat dengan adjektiva i minasang? Contoh adjektiva i yaitu oki, nagai, atsui, dan sebagainya. Contoh kalimatnya, sensei no jugyo wa wakari nikukute omoshiroku nai desu. Artinya, pembelajaran dari guru sulit dimengerti, jadi membosankan. Nah, minasang, sebelum lanjut ke pola kalimat berikutnya, perhatikan gambar berikut. Ini gambar apa ya minasang? Ya, ini gambar kamar yang kotor. Kemudian, saya membersihkan kamar tersebut. Jadi, kamar yang kotor pun menjadi bersih. Nah, kegiatan yang saya lakukan pada gambar dalam bahasa Jepang adalah heya o kirei ni shimasu.
Oke, berdasarkan penjelasan dari gambar, kira-kira nitsimas digunakan untuk menyatakan apa ya minasang? Nah, jadi pola kalimat nitsimas digunakan untuk menyatakan subjek yang mengubah sesuatu menjadi suatu keadaan. Begitupun dengan kusimas. Untuk membuat kalimat ini, akhiran i pada adjektiva i dihilangkan, lalu dibubuhkan kusimas. Contohnya, kikoenai kara, supika no oto o kikusimas. Artinya, karena tidak terdengar, saya membesarkan volume speaker. Berikutnya, akhiran dari adjektiva na dihilangkan, lalu dibubuhkan nitsimas. Contohnya, heao kirei nitsimas, yang artinya, saya membersihkan kamar. Berikutnya, nomina pertama ditambah nomina kedua, lalu dibubuhkan nitsimas. Contohnya, gohan o hanbun nitsimas, yang artinya, membagi nasi menjadi setengah. Selain itu, nomina ditambah nitsimas juga bisa digunakan untuk menyatakan pilihan dan keputusan loh minasang. Contohnya, perhatikan percakapan antara A dan B. A berkata, "Ocha nitsimasu ka? Kohi nitsimasu ka?" Artinya, apakah Anda pilih teh atau kopi? Kemudian B menjawab, "Ocha nitsimasu," yang artinya saya pilih teh. Nah, berdasarkan percakapan, pola kalimat mana yang menyatakan keputusan minasang? Ya, jadi pola kalimat yang menyatakan keputusan adalah yang B, sedangkan yang A untuk menyatakan pilihan. Oke, minasang, mau wakarimashita ka? Ya, sebelum lanjut ke kesimpulan, kita kuis sebentar. Nah, perhatikan kalimat rumpang berikut. Kono hon wa nani-nani sugiru to omoimasu. Kata yang sesuai untuk melengkapi kalimat rumpang tersebut adalah, nah, silahkan dijawab, lalu tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Jadi, jawabannya taka ya minasang. Ya, sekarang kita lanjut ke bagian kesimpulan. Nah, berikut merupakan poin-poin penting pada materi hari ini. Untuk menyatakan tingkat perbuatan yang berlebihan, gunakan pola kalimat sugimas. Untuk menyatakan hal yang mudah, gunakan pola kalimat yasuides, sedangkan sebaliknya, hal yang sulit gunakan nikuides. Untuk menyatakan subjek yang mengubah sesuatu menjadi suatu keadaan, gunakan pola kalimat kusimas dan nitsimas. Kusimas untuk adjektiva i, sedangkan nitsimas untuk adjektiva na dan nomina. Nomina ditambah nitsimas juga bermakna pilihan atau keputusan. Oke, minasang, mau wakarimashita ka? Jika sudah, reibun o tsukute mimashou. Buatlah contoh kalimat sesuai dengan pola kalimat pada bab 44 di kolom komentar ya. Ya, demikian informasi yang dapat saya sampaikan kali ini mengenai pola kalimat Bunpo Shochukyu pada bab 44. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video dan berikan komentar apabila ada yang kurang dimengerti. Mata ne!